Rumah itu sudah kosong. Ibuku sudah meninggal, tapi setiap malam ayah masih mendengar suara anak kecil berlari di lantai atas. Hingga suatu subuh, saat aku berwudu sendirian, langkah itu berhenti, tepat di depan pintu kamar mandi. Dan di lebaran pertama tanpa ibu, rumah itu kembali bernapas lewat aroma bunga yang seharusnya sudah tidak ada. Kami pulang mudik ke rumah tua dan tidak sendirian. Namaku Firman. Aku anak tertua dari 2 bersaudara. Awal tahun 2021 adalah titik paling berat dalam hidupku. Masa yang sampai sekarang masih terasa seperti luka yang belum benar-benar kering. Di saat banyak orang masih sibuk beradaptasi dengan keadaan dunia yang berubah, aku harus menerima kenyataan paling pahit. Ibu Sri, ibuku, pergi untuk selamanya. Tidak ada tanda, tidak ada pesan terakhir yang sempat benar-benar kupahami. Yang tersisa hanya rasa sesak di dada dan sebuah rumah besar 2 lantai di Jakarta yang tiba-tiba terasa asing. Seolah bukan lagi rumah yang pernah membesarkanku. Rumah itu adalah saksi hidup masa kecil kami. Dulu, rumah itu selalu ramai. Bahkan saat malam sudah larut, dari dapur selalu terdengar suara ibu mengaduk masakan. Meski hanya sekadar memanaskan air, televisi hampir tidak pernah benar-benar dimatikan. Hanya dikecilkan suaranya, seperti sengaja dibiarkan hidup agar rumah tidak terasa sepi. Ada aroma masakan yang selalu sama, aroma yang sampai sekarang masih bisa membuatku berhenti berjalan hanya karena mencium bau yang mirip di tempat lain. Semua itu hilang begitu saja setelah Ibu Sri tidak ada. Sejak kepergian ibu, rumah itu berubah, bukan secara fisik, tapi suasananya. Sunyi, dingin, bahkan di siang hari, rumah itu seperti kekurangan cahaya. Langit-langit terasa lebih tinggi, lorong-lorong terasa lebih panjang, dan suara langkah kaki sendiri terdengar terlalu jelas. Rasanya seperti rumah itu kehilangan denyut hidupnya, seperti tubuh tanpa jiwa. Ayahku, Pak Bas, memilih tetap tinggal di sana. Dia tidak mau pindah, tidak mau tinggal bersama saudara, dan tidak mau rumah itu kosong. Bapak masih kuat, katanya waktu itu. Tapi, aku tahu, bukan soal kuat atau tidak. Ayah hanya tidak sanggup meninggalkan tempat terakhir yang menyimpan bayangan ibu di setiap sudutnya. Sebagai anak tertua, aku merasa itu tanggung jawabku. Aku mulai sering pulang ke rumah itu. Kadang hanya beberapa hari, kadang menginap seminggu penuh. Hidupku saat itu terasa seperti nomaden, pindah-pindah, tapi selalu kembali ke rumah yang sama. Istriku, kita, tidak pernah melarang. Dia ikut menemaniku bersama anak-anak kami. Sinta, anak pertamaku, baru mulai kuliah di Jakarta. Rianda masih kecil, belum terlalu paham kenapa ayahnya sering terlihat murung akhir-akhir itu. Sejak hari pertama, aku kembali menginjakan kaki di rumah itu. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Bukan takut, tapi seperti tidak sendiri, seperti ada sesuatu yang memperhatikan dari jauh. Padahal lampu menyala, pintu terkunci rapat, dan rumah itu jelas milik keluarga kami. Tidak ada orang asing, tidak ada tanda-tanda orang masuk tanpa izin. Tapi perasaan itu tetap ada, menempel, tidak mau pergi. Suatu malam, kami duduk di ruang tamu. Televisi menyala, tapi tidak ada yang benar-benar menonton. Ayah duduk di kursi favoritnya, kursi yang dulu sering ditempati ibu. Tiba-tiba, Pak Bas bicara dengan suara pelan, hampir seperti takut didengar orang lain. Man, Bapak sering dengar suara orang lari-lari di lantai atas. Aku menoleh ke arah ayah. Lari-lari? Iya, jawabnya pelan, kayak anak kecil. Kencang, kadang malam, kadang sore. Padahal kosong. Aku berusaha terlihat tenang. Aku bahkan sempat tersenyum kecil, mencoba menganggap itu hanya sugesti. Tapi jujur saja, bulu kuduku langsung meremang. Karena aku tahu satu hal,
yang Pak Bas tahu, tapi jarang kami bicarakan sejak dulu. Semasa hidup, Ibu Sri punya kemampuan yang tidak semua orang punya. Dia sering melihat hal-hal yang tidak kami lihat. Dulu, Ibu sering bercerita dengan nada santai, seolah itu hal biasa, tentang bayangan hitam yang berdiri diam di ruang makan, tentang sosok putih yang kadang terlihat lama di dapur, berdiri menghadap tembok. Waktu itu, aku dan adikku, Diki, hanya menganggapnya sebagai kepekaan ibu, atau mungkin imajinasi orang tua yang terlalu lelah. Tapi sekerong, setelah ibu tidak ada, dan rumah ini terasa berbeda, semua cerita itu kembali terngiang, satu persatu, seolah potongan-potongan yang dulu tidak penting, kini menyusun gambar yang utuh. Malam itu, aku tidur di kamar lamaku, kamar yang tidak banyak berubah sejak aku remaja. Lampu kupadamkan, aku mencoba memejamkan mata, tapi rasanya sulit. Rumah ini terasa terlalu luas, terlalu kosong, dan entah kenapa terlalu hidup. Ada suara kayu berderit, suara angin yang entah dari mana asalnya, dan keheningan yang terasa berat menekan dada. Aku berbaring sambil menatap langit-langit gelap. Dalam hati aku berkata, ini cuma perasaan, ini cuma rindu. Tapi semakin aku mencoba meyakinkan diri sendiri, semakin jelas perasaan itu hadir. Seolah rumah ini sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak ibu pergi, aku merasa rumah masa kecilku bukan lagi sekadar tempat pulang. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang belum aku pahami, tapi perlahan mulai menunjukkan dirinya. Beberapa minggu berikutnya, aku mulai tinggal lebih sering di rumah itu. Aku sedang mengurus kepindahan, jadi hidupku benar-benar terasa seperti orang nomaden. Pagi hari aku bangun di rumah lama itu. Siangnya beraktivitas di luar, malamnya kadang menginap di tempat lain. Lalu beberapa hari kemudian kembali lagi. Polanya berulang terus. Dan tanpa kusadari, rumah itu perlahan kembali menjadi pusat hidupku. Meski rasanya sudah tidak sama lagi. Setiap kali masuk ke dalam rumah, perasaan itu selalu seperti ada yang memperhatikan dari balik sudut-sudut gelap. Bukan rasa takut yang langsung menusuk, tapi rasa tidak nyaman yang menempel lama. Kadang, aku mencoba mengabaikannya dengan menyibukkan diri, membersihkan gudang, merapikan barang-barang lama milik ibu, atau sekadar duduk menemani Pak Bas menonton televisi sampai larut malam. Tapi semakin lama aku berada di sana, semakin terasa kalau gangguan itu bukan cuma perasaan. Satu kejadian yang paling sulit aku lupakan terjadi di waktu subuh. Aku terbangun karena alarm, lalu berjalan pelan menuju kamar mandi untuk wudhu. Rumah masih gelap. Lampu-lampu utama sengaja tidak aku nyalakan. Hanya lampu kamar mandi yang memancarkan cahaya kekuningan. Suasana sunyi, bahkan suara jam dinding terdengar sangat jelas. Saat air keran mulai mengalir, tiba-tiba terdengar suara dari arah dapur. Awalnya samar, seperti bunyi benda jatuh, tapi lalu terdengar lagi, lebih jelas. Suara langkah kaki yang melompat-lompat, bukan langkah orang dewasa, lebih mirip lompatan kecil, cepat, tidak beraturan, seperti sesuatu yang bergerak rendah ke lantai. Aku langsung berhenti bergerak. Air masih mengalir, tapi tubuhku kaku. Suara itu semakin dekat, dari dapur, melewati ruang makan, lalu ke arah lorong, dan kemudian berhenti, tepat di depan pintu kamar mandi. Nafasku tertahan, tanganku gemetar, masih memegang keran. Aku tidak berani menoleh ke pintu, apalagi membukanya. Beberapa detik, terasa seperti menit. Tidak ada suara apapun, tidak ada langkah menjauh, tidak ada apa-apa, hanya keheningan yang menekan dada. Lalu, tiba-tiba, hening total. Seolah suara itu tidak pernah ada. Aku memberanikan diri menyelesaikan wudhu dengan cepat, lalu keluar kamar mandi sambil menyalakan lampu lorong. Tidak ada siapapun. Pintu dapur tertutup seperti biasa. Semua tampak normal. Pagi itu,
Aku tidak menceritakan kejadian tersebut ke siapapun. Bahkan ke Gita pun tidak. Aku takut kalau aku yang mulai membuka cerita, semuanya akan terasa lebih nyata. Beberapa hari kemudian, kejadian yang lebih mengejutkan terjadi. Malam itu, Sinta menginap sendirian di kamar atas. Dia bilang ingin belajar karena suasananya lebih tenang. Aku dan Gita tidur di kamar bawah. Sekitar tengah malam, terdengar jeritan keras dari lantai atas. Jeritan panik yang langsung membuatku dan Gita terbangun. Kami berlari naik ke atas tanpa berpikir panjang. Saat membuka pintu kamar Sinta, kami melihat dia duduk di sudut ranjang. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat seperti tidak ada darah sama sekali. Air matanya mengalir deras. Ayah, suaranya bergetar. Di atas tempat tidur ada pocong. Aku langsung mendekat dan memeluknya. Aku bilang tidak apa-apa. Aku bilang mungkin dia cuma mimpi. Tapi Sinta menggeleng kuat-kuat. Dia bersikeras. Aku bangun. Ya, aku bangun. Dan dia ada di situ. Berdiri, wajahnya hitam. Nunduk tepat di atas aku. Nada suaranya terlalu yakin untuk disebut mimpi. Malam itu, kami memindahkan Sinta ke kamar bawah. Tidak ada yang berani kembali ke kamar atas sampai pagi. Aku pikir kejadian itu sudah cukup. Aku pikir teror paling parah sudah lewat. Tapi aku salah. Beberapa malam setelahnya, giliran Gita yang mengalami sesuatu. Aku terbangun karena lenganku dicengkeram erat. Saat aku menoleh, wajah Gita terlihat pucat. Matanya berkoke-koka. Napasnya pendek-pendek. Mas, suaranya hampir tidak keluar. Aku lihat pocong lagi. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku mencoba tetap tenang, bertanya pelan apa yang dia lihat. Gita menelan ludah sebelum melanjutkan ceritanya. Dia berdiri di pojok kamar, tapi bukan cuma dia. Ada boneka anak kecil, melayang pelan, kayak digerakkan angin, tapi tidak ada angin. Aku tidak langsung menjawab. Tenggorokanku terasa kering. Semua cerita ibu, semua kejadian sebelumnya, seperti menyatu jadi satu gambaran utuh. Ini bukan kejadian acak. Ada pola, ada sesuatu yang memang sudah lama ada di rumah ini. Aneh ya, di tengah semua ketakutan itu, aku tidak merasa rumah ini berniat jahat. Tidak ada rasa terancam. Lebih seperti rumah ini penuh oleh sesuatu yang tidak terlihat. Seperti ruang yang terlalu sesak oleh kenangan, emosi, dan kehadiran yang belum selesai. Suatu malam, saat semua sudah tertidur, aku berdiri sendirian di ruang tengah. Lampu hanya satu yang menyala. Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata pelan, hampir seperti berbisik, ini rumah kami. Kami tidak berniat mengganggu siapapun. Tidak ada jawaban, tidak ada suara, tidak ada angin. Tapi sejak malam itu, teror tidak pernah meningkat. Tidak semakin kasar, tidak semakin menakutkan. Hanya tetap ada seperti pengingat bahwa aku tidak sendirian dan mungkin tidak pernah benar-benar sendiri sejak awal. Lebaran pertama tanpa Ibu Sri akhirnya datang. Tahun 2021 terasa berjalan sangat lambat, tapi juga terlalu cepat sampai pada hari itu. Hari yang biasanya penuh persiapan, penuh suara, dan penuh aroma masakan khas ibu. Rumah besar itu kami isi bersama-sama. Aku, Pak Bas, Gita, Sinta, dan Rianda. Secara fisik, rumah itu tidak kosong, tapi ada satu kursi di ruang makan yang tidak pernah terisi. Dan ada satu suara yang tidak pernah terdengar lagi. Suara yang dulu menjadi penanda bahwa lebaran banner-banner telah tiba. Sejak pagi, suasana rumah terasa berbeda. Tidak ada ibu yang mondar-mondir dari dapur ke ruang tamu. Tidak ada suara beliau mengingatkan ini itu, atau sekadar bertanya hal-hal kecil yang sebenarnya tidak penting. Pak Bas lebih banyak diam. Dia duduk di kursinya, menatap ke depan,
Sesekali menarik napas panjang, aku bisa melihat kesedihan itu jelas di wajahnya. Meski dia berusaha terlihat tegar di depan anak cucunya. Siang berlalu dengan percakapan yang seperlunya. Tawa ada, tapi terasa dipaksakan. Sinta beberapa kali melirik ke arah dapur, seperti menunggu seseorang muncul dari sana. Rianda sempat bertanya polos, "Nenek kemana?" Dan suasana langsung berubah hening. Gita cepat-cepat mengalihkan pembicaraan. Tapi aku tahu, pertanyaan itu menancap di hati kami semua. Malamnya, setelah semua selesai salat dan makan seadanya, satu persatu mulai masuk kamar untuk beristirahat. Aku tidak langsung ikut tidur. Aku memilih duduk sendirian di ruang tamu. Lampu utama aku padamkan, hanya lampu kecil di sudut ruangan yang menyala temaram. Di dinding, foto Ibu Sri tergantung rapi. Foto lama, dengan senyum yang selalu sama seperti yang kuingat. Sejak kecil, aku menatap foto itu lama. Dadaku terasa sesak. Ada rasa rindu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rindu yang bukan cuma ingin bertemu, tapi ingin mendengar suara, ingin merasakan kehadiran, ingin sekadar dipanggil namaku seperti dulu. Tanpa sadar, air mataku mulai jatuh di saat itulah. Sesuatu terjadi. Tiba-tiba, tercium aroma bunga sedap malam. Aromanya kuat, sangat khas. Aroma yang tidak mungkin tertukar dengan apapun. Aroma yang selalu hadir setiap lebaran. Ibu selalu meletakkan bunga sedap malam di beberapa sudut rumah. Katanya, supaya rumah terasa hidup, supaya wangi, supaya nyaman. Aku refleks menoleh ke sekeliling. Tidak ada bunga, tidak ada vas, tidak ada siapapun. Aku bahkan berdiri dan berjalan pelan ke arah dapur, memastikan tidak ada sesuatu yang terlewat. Tapi memang tidak ada apa-apa. Rumah itu bersih, kosong, sunyi. Namun aroma itu tetap ada. Bukan seperti wangi yang lewat begitu saja. Aromanya menetap, mengisi ruang tamu, hangat, menyelimuti, dan anehnya, menenangkan. Aku tidak merasa takut, tidak ada rasa panik. Justru sebaliknya, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Seperti sedang ditemani seseorang yang sangat aku kenal. Seperti ada kehadiran yang lembut, tidak mengancam, tidak ingin menunjukkan diri. Air mataku jatuh, semakin deras. Tapi kali ini bukan karena sedih semata. Ada rasa liga, ada rasa tenang. Aku duduk kembali, menatap foto ibu sambil berbisik pelan dalam hati, tanpa suara. Malam itu, aku duduk cukup lama di ruang tamu, sampai aroma itu perlahan memudar dengan sendirinya. Tidak hilang tiba-tiba, perlahan, seperti pamit. Sejak malam lebaran itu, gangguan-gangguan di rumah tersebut masih ada. Sesekali, suara terdengar. Sesekali perasaan diawasi, muncul tanpa sebab. Tapi aku tidak lagi melihat semuanya sebagai teror semata. Tidak lagi sebagai ancaman. Rumah ini menyimpan terlalu banyak kenangan. Terlalu banyak jejak kehidupan. Dan mungkin terlalu banyak rasa yang belum benar-benar selesai. Aku mulai percaya, tidak semua kehadiran yang tak terlihat ingin menakuti. Tidak semua yang muncul dalam bentuk menyeramkan berniat jahat. Sebagian hanya ingin diingat, sebagian hanya ingin memastikan bahwa mereka belum dilupakan. Sebagian mungkin hanya ingin pulang atau memastikan rumah yang mereka cintai masih berdiri dan dijaga. Rumah tua ini bukan sekadar bangunan 2 lantai dengan dinding yang mulai menua. Rumah ini adalah tempat di mana cinta pernah tumbuh, di mana doa pernah dipanjatkan setiap hari, dan di mana seorang ibu pernah mengorbankan hidupnya untuk keluarganya. Dan di rumah tua itu, aku akhirnya mengerti satu hal yang paling penting, bahwa kasih seorang ibu tidak berhenti saat napasnya terhenti, tidak hilang saat raganya pergi. Kasih itu menetap, menyusup di setiap sudut rumah, menjadi aroma yang datang di saat rindu memuncak. Kasih seorang ibu ternyata tidak pernah benar-benar pergi. Dan cerita pun tamat.